Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Rizky Akbari dengan NIM 121706039. Dan ini membuat video untuk memenuhi tugas UAS, tugas akhir dari mata kuliah PPAM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sintaks kode yang saya buat terkait dengan aplikasi yang dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah PAM. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Dalam file Java ini terdapat 4 file, dan diantaranya itu ada main activity, kemudian home fragment, create node home fragment, kemudian base fragment. Sini saya akan menjelaskan. Baik, untuk bagian pertama pada main activity, untuk bagian import ini merupakan hal biasa yang dimana kita melakukan import kelas terkait dengan kelas-kelas yang diperlukan ketika kita ingin membuat suatu aplikasi atau membuat suatu kode. Kemudian kita lanjut. Kemudian di sini terdapat sebuah metode, di mana metode ini merupakan metode yang dibuat untuk memanggil kelas utama. Kemudian terdapat juga metode kedua, di mana metode ini dibuat untuk penetapan layout activity dari XML. Maksudnya apa? Penetapan ini dilakukan terkait dengan file-file yang ada di sini. Nah, seperti yang dilihat di sini, penetapannya yaitu layout activity main, dan di sini terdapat activity main, seperti itu. Kemudian metode ini digunakan untuk pergantian fragmen utama dengan new fragment. Kemudian lanjut lagi, metode find replacement ini, replace fragment ini digunakan untuk mengganti fragmen yang ditempatkan dalam frame layout. Jadi ketika transition-nya seperti ini, maka dia akan berubah. Kemudian ada lagi method of write back press, di mana metode ini digunakan untuk mengalihkan tampilan ketika back ditekan. Kemudian sebenarnya super on back press ini menggunakan metode on back press dari kelas induk. Kemudian file fragments ini merupakan variabel di mana dia akan memunculkan file fragment yang ada dan itu akan ditampilkan. Dan ketika tidak ada fragment lagi yang ada, maka itu akan keluar dari aplikasi. Dan untuk file yang kedua itu adalah file dari home fragment. Di sini class home fragment base fragment ini merupakan pendefinian class home fragment yang merupakan subclass dari base fragment yang ada di sini. Kemudian ini hal biasa yaitu deklarasi variabel yang akan digunakan. Kemudian ini yaitu var node adapter ini merupakan pendeklarasian objek adapter untuk catatan. Kemudian override fun on create ini merupakan metode yang dipanggil saat fragment dibuat gitu. Kemudian override fun on create view ini merupakan metode yang dipanggil saat tampilan fragment dibuat. Kemudian kita lanjut lagi. Companion project ini merupakan metode yang digunakan ketika kita membuat instance dari home fragment. Jadi ketika kita membuat suatu instance dari home fragment, maka ia akan membuat si companion ini akan membuat suatu argumen. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, node adapter ini untuk suatu on-click listener, yang dimana dia akan menetapkan suatu adapter catatan. Kemudian type create node ini merupakan mengatur on-click listener untuk tombol save dan create node. Kemudian search view set on query. Text listener ini merupakan listener untuk search view. Terus, untuk bagian ini merupakan bagian yang akan
berfungsi untuk menyimpan suatu perubahan, menyimpan data baru ke adapter dan memberitahu perubahan. Klik sini untuk item catatan pada adapter. Kemudian untuk file replacement ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengganti fragment di dalam frame layout. Jadi ketika kita melakukan suatu pengupdatean dalam catatan, maka itu akan berganti. Kita lanjut ke file selanjutnya, itu file create node fragment. Saya akan cepat saja karena untuk bagian ini pada file ini sedikit panjang. Seperti biasa, bagian ini merupakan bagian pendek variasi yang satu variabel. Kemudian override file onCreate ini dibuat sama seperti yang sebelumnya untuk mendapatkan fragment yang dibuat. Kemudian node ID ini digunakan untuk get data dari ID node atau catatan yang dibuat. Kemudian companion object ini metode companion object yang digunakan untuk membuat instan dari create node fragment. Kemudian override run on view create. Jadi ketika jika node ID, jadi bagian ini berfungsi berkaitan dengan catatan ketika ingin di-update. Jadi ketika node ID ini tidak sama dengan min1 atau artinya tidak ada catatan yang akan diubah, maka isi formulir itu akan sama dengan catatan yang ada. Nah, kemudian ini merupakan metode yang digunakan untuk mendaftarkan broad receiver untuk mengirim pesan dari bottom sheet. Kemudian file SDF ini digunakan untuk mendapatkan tanggal dan waktu saat terjadinya suatu pembuatan dan juga pengupdatean dari not atau catatan. Nah, kemudian image set on click history ini digunakan untuk tombol simpan ketika kita dapat suatu gambar yang akan disimpan. Dan image book ini digunakan untuk tombol kembali. Kemudian image delete ini digunakan untuk menghapus gambar yang telah dipilih tadi. Dan button OK ini ya merupakan tombol yang akan digunakan tombol simpan. Untuk tombol OK pada ini disimpan untuk URL web gitu ya. Kemudian button cancel ini merupakan untuk tombol batal pada suatu dialog URL web. Jadi ketika kita membatalkan suatu ini. Dan on click extender untuk menghapus URL. Jadi image URL delete ini digunakan untuk menghapus URL web yang telah dipilih. Kemudian on click extender untuk membuka URL baru. Nah, bagian ini merupakan bagian metode yang digunakan untuk pengupdatean suatu data. Metode untuk sifat cantik baru merupakan ini prima save node. Nah, untuk kode ini merupakan kode yang digunakan untuk penyimpanan suatu catatan ke dalam database yang dimana aplikasi ini menggunakan root database sebagai API-nya gitu. Dan untuk delete node ini metode yang digunakan untuk menghapus catatan. Kemudian check URL merupakan metode untuk memeriksa keabsahan suatu URL web yang akan disimpan. Kemudian untuk ini merupakan metode broadcast receiver yang dimana akan menerima pesan dari bottom sheet. Nah, metode on destroy ini digunakan untuk melepaskan pendaftaran dari broadcast receiver. Kemudian hash read stranger perm merupakan metode yang untuk memeriksa apakah izin membaca menyimpan sudah diberikan terkait ketika kita ingin mengimpor suatu suatu gambar dari handphone yang ada. Nah, jadi dia akan metode ini akan berfungsi untuk get data storage dari handphone yang kita pakai. Kemudian divide image ini merupakan metode yang digunakan untuk memilih gambar dari galeri ketika kita sudah mengizinkan aplikasi untuk memuat data dari dalamnya. Kemudian private fund get family ini merupakan get data suatu web URL. Nah, kemudian untuk own activity result ini
Maksud metode yang dipanggil ketika hasil dari aktivitas berhasil. Jadi ketika kita sudah mengakhiri suatu aktivitas kita, maka itu akan diolah oleh metode ini. Kemudian, on request permission result merupakan metode yang dipanggil ketika hasil dari permintaan izin diterima atau ditolak. Jadi, metode ini akan menyimpan apakah jawaban dari si user terkait dengan perizinannya, apakah ia menerimanya atau menolaknya. Kemudian on permission denied, jadi ketika perizinan itu ditolak oleh si user, maka akan dibaca oleh metode ini. Dan ini merupakan metode yang akan dibaca ketika perizinan diterima oleh si user. Dan ini merupakan metode yang akan ditolak ketika ditolak oleh user. Kemudian ini pula metode yang akan dipanggil ketika penjelasan izin diterima. Dan file yang terakhir yaitu base fragment yang merupakan kelas abstrak, base fragment yang merupakan turunan dari kelas fragment dan coroutine scope yang sebelumnya tadi. Dan ini merupakan variabel yang dimana dia akan menyimpan pekerjaan dari apa yang terjadi. Dan override coroutine context ini merupakan properti dari coroutine context yang memberikan konteks coroutine. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.